Teman-teman, mari kita melanjutkan perkenalan kita dengan logika. Kita memasuki bagian yang keempat. Kita akan berbincang tentang proposisi. Apakah yang dimaksud dengan proposisi? Dalam logika, proposisi adalah suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh. Proposisi adalah suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh. Proposisi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu subjek, kopula, dan predikat. Subjek, kopula, dan predikat. Kopula adalah penghubung subjek dan predikat. Mari kita lihat contohnya. Allah adalah kasih. Allah dalam proposisi ini berkedudukan sebagai subjek. Kasih predikat. Sedangkan kopula atau penghubungnya adalah Allah adalah kasih. Allah subjek adalah kopula, kasih predikat. Contoh berikutnya. Kasih itu murah hati. Kasih subjek. Murah hati predikat. Itu kopula. Contoh ketiga. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Perjuangan subjek, kopula adalah pelaksanaan kata-kata predikat. Proposisi sering memiliki pembilang atau quantifier yang merujuk pada kuantitas subjek. Perhatikan proposisi berikut. Semua filsuf adalah manusia. Kita tahu filsuf subjek adalah kopula. Manusia predikat. Ada quantifier atau pembilang di sana, yaitu semua. Semua filsuf adalah manusia. Semua merupakan quantifier atau kuantitas bagi filsuf sebagai subjek. Beberapa manusia adalah filsuf. Manusia subjek adalah kopula. Filsuf predikat. Beberapa berposisi atau berfungsi sebagai pembilang atau quantifier bagi manusia. Berikutnya, kita berkenalan dengan proposisi kategorik. Dalam proposisi kategorik, predikat mengafirmasi, mengiyakan subjek atau menegasi, menyangkali subjek. Contoh proposisi kategorik afirmatif, di mana predikat mengafirmasi atau mengiyakan subjeknya. Paulus adalah seorang rasul. Paulus subjek adalah kopula. Seorang rasul
predikat. Predikat mengafirmasi, mengiyakan. Siapa Paulus? Paulus adalah seorang rasul. Perhatikan contoh kedua. Timotius bukanlah seorang rasul. Atau Timotius adalah bukan seorang rasul. Kita lihat, ini merupakan proposisi kategorik negasi, menyangkal. Kita lihat kopulanya adalah bukan atau bukanlah. Ada 4 macam proposisi kategorik. Proposisi afirmatif atau positif, proposisi negatif, proposisi universal, proposisi partikular. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan proposisi afirmatif atau positif. Proposisi ini mengiyakan atau mengafirmasi adanya hubungan antara subjek dan predikat. Contoh, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab subjek, firman Allah predikat, kopula adalah. Ada hubungan antara Alkitab dan firman Allah. Hubungan itu, Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua adalah proposisi negatif. Proposisi ini mengingkari adanya hubungan antara subjek dan predikat. Contoh, Maria Magdalena bukanlah ibunda Timotius. Atau Maria Magdalena adalah bukan ibunda Timotius. Maria Magdalena subjek, ibunda Timotius predikat. Apakah hubungan antara Maria Magdalena sebagai subjek dan ibunda Timotius sebagai predikat? Hubungannya negatif. Maria Magdalena bukanlah ibunda Timotius. Yang ketiga adalah proposisi universal. Proposisi universal menggunakan quantifier atau pembilang universal. Misalnya semua, tiap-tiap, masing-masing, setiap, siapapun juga, apapun juga, segala, dan sebagainya. Contoh, semua manusia adalah fana. Dengan adanya quantifier atau pembilang semua yang mendampingi subjek manusia, maka proposisi semua manusia adalah fana adalah proposisi universal. Contoh berikutnya, setiap mahasiswa STT Abdiel adalah Kristen. Subjek, mahasiswa STT Abdiel. Predikat, Kristen. Quantifier, setiap. Setiap mahasiswa STT Abdiel adalah Kristen. Yang keempat, dalam proposisi kategoris ini adalah proposisi partikular. Proposisi partikular menggunakan quantifier atau pembilang yang khusus. Misalnya, beberapa, sebagian, dan sebagainya. Contoh, beberapa penyanyi adalah sarjana. Penyanyi subjek, sarjana predikat adalah kopula.
Lalu pembilang atau quantifier untuk subjek penyanyi beberapa. Beberapa penyanyi adalah sarjana. Contoh berikutnya, sebagian sastrawan adalah filsuf. Sastrawan subjek, filsuf predikat. Copula adalah sebagian, merupakan pembilang atau quantifier partikular. Sekarang teman-teman, kita coba melihat kombinasi proposisi kategorik atau kategoris. Kombinasi yang melibatkan proposisi universal, proposisi partikular, proposisi afirmatif, proposisi negatif. Kombinasi pertama, proposisi universal afirmatif atau disebut proposisi A. Yang kedua, proposisi universal negatif disebut juga proposisi E. Yang ketiga, proposisi partikular afirmatif disebut juga proposisi I. Dan yang keempat, proposisi partikular negatif atau proposisi O. A, E, I, O. Proposisi A, proposisi E, proposisi I, proposisi O. Proposisi A, universal, afirmatif. Proposisi E, universal, negatif. Proposisi I, partikular, afirmatif. Proposisi O, partikular, negatif. Sekarang kita coba lihat proposisi A atau proposisi universal afirmatif. Ciri dari proposisi A atau universal afirmatif adalah semua S adalah P. Semua subjek adalah predikat. Contoh, semua manusia adalah fana. Semua universal adalah afirmatif. Semua manusia adalah fana. Proposisi universal afirmatif atau proposisi A. Semua guru adalah manusia. Guru subjek, manusia predikat. Semua guru universal adalah afirmatif. Proposisi A atau proposisi universal afirmatif. Sekarang proposisi universal negatif. Semua S bukanlah atau tidaklah atau adalah bukan P. Semua subjek bukan predikat. Sebagai contoh, semua filsuf bukan binatang. Filsuf subjek, binatang predikat, bukan copula. Semua filsuf subjek universal, bukan binatang. Dengan kehadiran kata bukan, kita tahu ini proposisi negatif. Maka ini merupakan proposisi universal negatif atau proposisi E. Semua pengkhianat tidak patriotik. Pengkhianat subjek, patriotik predikat. Tidaklah copula. Semua pengkhianat universal. Tidak patriotik. Negatif. Semua pengkhianat
tidak patriotik. Proposisi universal negatif alias proposisi E. Yang ketiga, dalam kombinasi ini adalah proposisi partikular afirmatif atau proposisi I. Sebagian S adalah P. Sebagian subjek adalah predikat. Contoh, sebagian manusia adalah filsuf. Sebagian pembilang untuk subjek manusia. Menunjukkan proposisi ini partikular. Adalah filsuf. Adalah kopula afirmatif. Maka sebagian manusia adalah filsuf adalah proposisi partikular afirmatif atau proposisi I. Beberapa penganut agama adalah naif. Penganut agama subjek, naif predikat. Beberapa pembilang atau quantifier partikular untuk penganut agama adalah kopula afirmatif. Beberapa penganut agama adalah naif, adalah proposisi partikular afirmatif. Proposisi I. Yang keempat adalah proposisi partikular negatif atau proposisi O. Sebagian S bukan atau tidak P. Sebagian subjek bukan predikat atau tidak predikat. Misalnya, sebagian warga negara Indonesia bukan orang Jawa. Warga negara Indonesia subjek. Orang Jawa predikat. Kehadiran quantifier atau pembilang sebagian mendampingi warga negara Indonesia sebagai subjek membuat proposisi ini merupakan proposisi partikular. Lalu keberadaan kopula bukan atau adalah bukan membuat proposisi ini proposisi negatif. Maka sebagian warga negara Indonesia bukan orang Jawa adalah proposisi partikular negatif atau proposisi O. Beberapa pemuka agama tidaklah jujur atau beberapa pemuka agama tidak jujur. Pemuka agama subjek. Jujur predikat. Beberapa yang mendampingi pemuka agama adalah quantifier atau pembilang partikular. Tidaklah atau tidak merupakan kopula negatif. Maka proposisi beberapa pemuka agama tidaklah jujur adalah proposisi partikular negatif atau proposisi O. Jadi kita sudah berkenalan dengan proposisi kategoris, universal, partikular, afirmatif, dan negatif. Yang bila dikombinasi menjadi proposisi universal. Afirmatif A, proposisi partikular afirmatif I, proposisi universal negatif E, dan proposisi partikular negatif O. Demikian perkenalan kita kali ini dengan logika. Pada bagian yang keempat, kita berkenalan dengan proposisi.
kita akan bertemu lagi untuk melanjutkan perkenalan kita selanjutnya. Tuhan memberkati.